Kalau kita mencermati diskursus atau wacana yang berkembang sampai hari ini, wacana yang saling berbenturan itu, yang saling berkonflik itu, sebetulnya kan merujuk pada seorang patriark yang sangat-sangat diagungkan keberadaannya. Dari kelompok Rabithah Alawiyah menganggap bahwa Imam Ubaidillah itu adalah tokoh historis. Artinya tokoh yang pernah hidup dalam sejarah. Meskipun catatannya itu sunyi dalam rentang waktu 500 tahun sebelum abad ke-8 Hijri atau abad ke-9 Hijri. Jadi pada abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8 awal, catatan mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang sunyi sama sekali. Tidak ada catatan satupun. Ini menurut dokumen-dokumen yang bisa kita baca dari sumber-sumber kitab-kitab nasab yang kita warisi dari generasi awal. Dan Rabithah Alawiyah sebetulnya mengakui bahwa dokumen awal itu memang tidak ada catatan mengenai sang tokoh yang bernama Imam Ubaidillah ini. Baru muncul pada masanya Habib Ali Asyakran. Dan itu saya kira disepakati di antara kubu Rabithah Alawiyah dengan kubu dari peneliti yang berasal dari tesisnya Kiai Imaduddin. Dari sini sebetulnya ada sesuatu yang dapat kita pikirkan, meskipun dalam perspektif yang berbeda. Ya, kalau dalam perspektif Rabithah Alawiyah, catatan generasi awal yang tidak dapat kita temukan itu bukan berarti tokohnya itu tidak pernah ada. Bisa jadi itu ada, meskipun catatannya itu belum ditemukan atau memang tidak tercatat, tetapi itu dapat terbaca melalui dokumen-dokumen belakangan, sehingga bisa dipastikan itu tokoh historis karena para ahli nasab generasi belakangan mengkonfirmasi itu, mengakui. Ini dari perspektif Rabithah Alawiyah, berarti itu tokoh historis dan nasabnya itu nyambung dari jalur laki-laki karena Ubaidillah itu tokoh historis dan itu nasabnya nyambung dari garis laki-laki, sehingga orang-orang yang kita kenal sekarang dengan sebutan habaib itu sah dan valid dianggap sebagai dzurriyyah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di lain pihak, perspektif dari Kiai Haji Imaduddin, mungkin juga kita bisa ikuti kajian yang dilakukan oleh Sayyid Qari yang dari Aceh itu ya. Sebetulnya ada satu kesamaan pandangan bahwa Ubaidillah atau Imam Ubaidillah itu tokoh fiktif, tokoh yang tidak pernah hidup dalam sejarah, tokoh yang memang tidak pernah ada dalam sejarah, dan itu dikuatkan dengan adanya tidak ada catatan apapun pada kitab-kitab nasab generasi terdahulu, mulai abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, ke-8 Hijri, 8 awal Hijri, tidak ada catatan sama sekali di kalangan ahli nasab mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu. Sehingga bagaimana mungkin ini bisa dihubungkan sebagai keturunan Nabi? Karena catatan saja tidak ada. Artinya ketiadaan catatan itu semakin membuktikan bahwa tokoh ini memang tidak pernah ada. Itu menurut Tengku Qori. Ya, menurut dari tesis dari Kiai Imaduddin. Ini dua wacana yang sama-sama ekstrim. Ekstrim. Di tengah-tengah kita, ini wacana yang sangat ekstrim. Tetapi kita harus melalui tahapan kajian ya, dari data-data yang sudah dibahas oleh para ahli. Sejak kapan
nama Abdullah atau nama Ubaidillah yang merujuk pada satu person itu dikaitkan dengan tokoh yang kita sebut dengan patriarh tadi. Saya ulangi lagi supaya nggak salah paham. Sejak kapan nama tokoh Abdullah sebagai keturunan Ahmad Al-Abah, yang sebetulnya nasabnya itu nyambung kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh Ahmad Al-Abah ini. Tapi masalahnya apakah dia punya putra yang bernama Ubaidillah ataukah tidak? Ini yang kemudian diperselisihkan. Ya, sekali lagi, kalau kita cermati dari dua kubu ekstrim ini, nampaknya tidak akan pernah ketemu. Tapi kita tahu catatan sejarah kitab apa yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah sebagai putra kandung dari Ahmad Al-Abah, yang menyebutkan sebagai putra dari Ahmad Al-Abah. Kitab apa yang menyebut itu? Kitab sejarah, Pak Edi. Oh, Ya. ada sejarah kitabnya nih. Kitab sejarah yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Abah, yang nanti nyambung ke atas itu sampai kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain ibni Ali, putra dari putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yang saya maksud, Pak Edi, paham ya? Paham ya. Kitab ini yang sebetulnya sama-sama menjadi rujukan dari dua kelompok yang berseberangan tadi. Kitab apa itu? As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Jadi ini kitab yang sudah dibaca oleh kedua belah Ya, pihak. kemarin Ya, tadi. kedua belah pihak. Dua kubu sama-sama membaca kitab ini. Dan itu ditulis oleh seorang ahli sejarah yang dikenal namanya Bahauddin Abi Abdullah Muhammad ibn Yusuf bin Yaqub Al-Janadi. Makanya dalam diskusi-diskusi kitab As-Suluk langsung saja disebut nama tokohnya, nama pengarangnya, nama penulisnya, nama muarrikhnya, nama ahli sejarahnya. Disebut siapa? Al-Janadi. Dan kita tahu beliau dikenal lakopnya dengan sebutan Al-Yamani Asy-Syafi'i. Artinya beliau berasal dari Yaman. Ini menarik. Ini sejarawan yang paling awal yang menyebutkan nama tokoh Abdullah, bukan Ubaidillah ya, menyebutkan nama tokoh Abdullah bin Ahmad Al-Abah yang katanya nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya. Dan beliau hidup tahun berapa? Beliau hidup tahun 730 Hijri. Berarti abad ke-7 ya. Bukan, abad ke-8. Oh, jadi 730 Hijri itu masuk kategori abad ke-8 Hijri. Ya. Abad ke-8 Hijri itu kalau disejajarkan atau dikonversikan ke dalam Masehi itu sama dengan abad ke-14 Masehi. Kita harus tahu cluenya. Abad 14 Masehi itu masuk kategori abad pertengahan, bukan? Masuk kategori abad pertengahan. Iya. Ya. Kalau masuk kategori abad pertengahan, kita bisa tahu bagaimana situasi di Yaman pada masa itu dan masa-masa sebelumnya. Di Yaman. Apakah di sana ada komunitas Kristen Arab ataukah tidak? Maksudnya ada